Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Anggitira. Saya mahasiswa dari ITKS Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan melakukan penyampaian materi mengenai henti nafas. Kurang lebih waktunya sekitar 15-20 menit. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Yang pertama itu henti nafas atau respiratory arrest, yaitu berhentinya pernafasan spontan karena gangguan jalan nafas. Tanda dan gejala henti nafas berupa hiperkarbia, yaitu penurunan kesadaran, hipoksemi, dan takikardia. Ini bisa dilihat PPT-nya Bapak atau Ibu. Pada awal henti nafas, jantung masih berdenyut, masih teraba nadi, pemberian O2 ke otak dan organ vital masih cukup sampai beberapa menit. Jika henti nafas mendapat pertolongan dengan segera, maka pasien akan terselamatkan. Upaya yang kita lakukan untuk pasien yang tidak sadar dan henti nafas itu kita dapat melakukan bantuan hidup dasar. Definisi dari bantuan hidup dasar yaitu tindakan yang dilakukan untuk menolong korban dalam keadaan henti jantung. Ini menurut AHA 2010. Bantuan hidup dasar merupakan suatu tindakan untuk korban henti jantung dan henti nafas. Kesimpulannya adalah bantuan hidup dasar serangkaian tindakan untuk menolong korban henti nafas maupun korban henti jantung. Untuk memaksimalkan efektivitas kompresi dada, posisi pasien dan tenaga kesehatan dalam hal ini harus melakukan resusitasi jantung atau yang biasanya disebut dengan RJP. Kriteria resusitasi jantung dilakukan dengan berkualitas atau high quality CPR, yaitu dengan A, kedalaman kompresi dada adalah 2 inci atau 5 cm sampai 6 cm. Yang kedua yaitu resoil atau pengembalian dinding dada sempurna. Yang ketiga yaitu meminimalkan interupsi dalam pemberian kompresi dada. Yang keempat, rasio pemberian kompresi dada dengan bantuan nafas yaitu 30/2 atau 15 kali selama 2 kali kompresi dada. Untuk yang terakhir yaitu kecepatan kompresi dada minimal 100-120 kali per menit. Selanjutnya yaitu ketika korban dicurigai ada trauma servikal, maka tindakan yang harus dilakukan yaitu tindakan jaw thrust. Ini menurut AHA 2015. Beda asing tersebut dapat diambil dengan tindakan cross finger, yaitu membuka mulut dan finger sweep untuk membersihkannya dari dalam mulut. Menurut Pusbankes 118/2013. Yang pertolongan selanjutnya yaitu breathing, pernafasan. Setiap bantuan nafas yang diberikan dalam waktu kurang lebih 1 detik pada panduan yang baru, tindakan ini dilakukan oleh masyarakat awam yang belum mendapatkan pelatihan atau tidak percaya diri untuk melakukannya. Pemberian nafas buatan harus cukup untuk meningkatkan pengembangan dada korban. Pemberian dapat dilakukan dengan cara mouth to mouth dan mouth to barrier device breathing atau ini menurut AHA 2013. Bantuan nafas untuk korban henti nafas dan tanpa henti jantung itu 10-12 kali per menit. Bantuan nafas tiap 5-6 detik. Pada korban dewasa, korban anak-anak dan bayi dilakukan sebanyak 12-20 kali per menit atau 1 bantuan nafas tiap 3-5 detik. Yang selanjutnya yaitu recovery position atau posisi pemulihan. Ini menjelaskan bahwa dilakukan pada pasien tidak sadarkan diri setelah pernafasannya normal dan sirkulasinya efektif. Posisi ini dibuat untuk menjaga patensi jalan nafas dan menurunkan resiko obstruksi jalan nafas ataupun aspirasi. Terdapat banyak varian dalam melakukan posisi ini. Tidak ada posisi yang sempurna untuk jenis korban.
Tindakan ini dilakukan setelah melakukan BHD atau bantuan hidup dasar pada korban yang henti jantung atau henti nafas. Indikasi penghentian BHD adalah pasien meninggal, penolong kelelahan, ataupun bantuan sudah datang. Demikian tadi materi henti nafas dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan Bapak atau Ibu. Ada Mbak. Ya baik, silahkan Bapak. Apa yang harus kita lakukan apabila kita menemui orang yang sedang tidak sadar ataupun henti nafas? Baik, pertanyaannya itu apa yang dilakukan ketika kita menemui orang yang tidak sadar dan henti nafas ya? Jawabannya yaitu kita harus memastikan bahwa kondisi di lingkungan sekitar kita aman. Terus yang kedua yaitu kita harus periksa korban apakah masih terdapat denyut nadi atau tidak. Jika tidak, kita harus memanggil bantuan atau memanggil rumah sakit terdekat. Biasanya ada nomor teleponnya. Kita harus mengatur posisi korban dengan posisi senyaman mungkin. Jika penolong dari tenaga kesehatan pasti akan dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Itu akan mengakibatkan dada kita mengembang dan pasien akan selamat. Jika yang penolongnya bukan nakes, itu langsung memanggil bantuan atau menelpon rumah sakit terdekat. Jika penolongnya sudah kelelahan, bisa dihentikan. Indikasi penghentian RJP itu ketika pasien sudah meninggal, penolong kelelahan, dan bantuan datang. Dari saya itu Pak jawabannya. Apakah bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih. Ini bisa dibaca. Apa ada yang ditanyakan lagi Pak atau Ibu? Sudah cukup. Oke, terima kasih atas waktunya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.